Bocil ini pura-pura nggak punya ibu, soalnya ibunya yang asli itu mukanya jelek banget. Bahkan kalau misalkan ada teman-temannya, dia pura-pura kalau itu bukan ibunya dia, karena ibunya juga seorang pemungut sampah. Sampai suatu hari, akhirnya si bocil ini mengetahui kalau si ibu itu punya cacat di mukanya karena dulu pernah menolong dia waktu kebakaran. Untuk menyelamatkan nyawa anaknya sendiri, si ibu itu harus kehilangan muka cantiknya. Akhirnya pas besar, dia itu benar-benar menyesal banget atas perlakuan dia ke ibunya. Sampai akhirnya dia itu menerima ibunya dan gak mau lagi pura-pura gak punya ibu. Bahkan di depan teman-temannya dia pun mau memeluk ibu kandungnya. Cowok ini kaget banget ngelihat ada angka 2 terus di jidat pacarnya. Tapi pacarnya gak bisa ngelihat angka itu sama sekali. Cuman cowoknya yang bisa melihat angka di jidat-jidat manusia lain juga. Di situ dia penasaran banget apa arti dari angka-angka itu. Sampai tiba-tiba dia ngelihat ada orang meninggal di jalan. Angka di jidatnya itu tulisannya 0. Di situ dia mulai sadar itu adalah berapa hari sisa umur seseorang. Di situ dia jadi inget kemarin dia lihat di jidat ceweknya ada angka 2 dan sekarang udah berubah menjadi 1. Berarti ceweknya hari ini akan meninggal. Di situ si cowok pengen melindungi ceweknya supaya nggak jadi meninggal, tapi akhirnya si cowok yang malah tertabrak dan meninggal, guys. Namun karena si cowok mengorbankan nyawanya untuk pacarnya, akhirnya dia yang meninggal dan pacarnya diberikan umur tambahan. Setiap cewek ini bersin selalu keluar cacing di dalam hidungnya yang benar-benar panjang banget. Jadi cewek ini lagi ke dukun, tiba-tiba hidungnya dia gatel. Karena hidungnya gatel, akhirnya dia bersin. Nah tiba-tiba pas dia bersin yang keluar bukannya ingus tapi cacing. Karena dukunnya ketakutan, langsung dong dipanggil tim medis. Tapi tim medis juga bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Akhirnya diambil dong cacingnya. Tapi ternyata cacingnya nggak cuman itu aja. Cacingnya itu ada banyak banget di dalam tubuhnya dia. Ternyata itu karena makanannya dia yang mana dia itu dietnya nggak sehat. Dia pikir kalau dia diet dengan makanan-makanan organik itu pasti bersih. Karena setiap makanan organik yang dia makan, karena dia pikir organik, dia nggak cuci dulu. Akhirnya membuat semua badannya dia penuh dengan cacing, yang bahkan cacing itu berkembang biak di dalam tubuhnya. Ternyata cacing ini akan keluar di hidung-hidung orang yang dietnya itu salah. Lagi di kuburan tiba-tiba ada manusia jatuh dari atas pesawat. Jadi di sini lagi ada pemakaman yang lagi tenang-tenang begitu aja. Tapi tiba-tiba ada manusia jatuh dari atas pesawat yang bikin semua panik. Awalnya mereka bingung banget, itu orang jatuh dari mana? Kemungkinan besar di mana orang itu jatuh dari pesawat dong. Tapi tiba-tiba saat dia mau menguburkan cowok ini juga, mereka lihat di bagian tangannya itu kayak ada cakaran. Berarti pas dia jatuh ada seseorang yang berusaha untuk menarik dia. Akhirnya mereka mencari tahu lagi, jangan-jangan ada satu korban lagi yang masih nyangkut di pesawat. Terus pihak berwenang ini langsung menuju ke airport. Ternyata di airport bener dong, di bagian bagasi ada cewek yang udah sekarat. Ternyata mereka itu adalah kakak adik yang ngumpet di bagasi pesawat. Karena nggak mau bayar tiket pesawat, tapi akhirnya mereka malah jatuh. Untungnya si adik itu bisa ditolong, tapi kakaknya sudah meninggal dunia. Cowok ini selalu masukin barang-barang yang belum dibayar di tas-tas orang. Jadi cowok ini setiap hari ke supermarket, tapi kerjaannya bukannya dia belanja sendiri, dia malah masukin barang-barang yang belum dibayar itu ke baju-baju orang, ke tas-tas orang. Bahkan di rambut pegawainya dia masukin benda yang belum dibayar juga. Itu ngebuat satu supermarket ini benar-benar bunyi-bunyi semua. Dan satu supermarket itu benar-benar panik dong, kenapa semua orang bunyi kayak semua orang tuh nyolong. Padahal ternyata ini adalah rencana dari cowok ini supaya dia bisa nyolong dengan tenang dan gak ada yang pedulin dia sama sekali karena terjadi kekacauan di sini dan dia bisa kabur deh. Kalau mau kerja sama bos ini, pipi kamu gak boleh cabi. Ternyata karena ini guys. Jadi bos ini benar-benar benci banget sama cewek-cewek yang gendut dan pipinya cabi. Karena menurut dia cewek cabi itu benar-benar gak enak dilihat. Bahkan dia nggak kasih karyawannya untuk makan. Sampai karyawannya kelaparan dan harus ngumpet-ngumpet makan. Pas ketahuan makan sama bosnya langsung mecat dia dong. Akhirnya cewek ini bekerja di tempat lain yang sesuai sama dia, yaitu di restoran. Tiba-tiba dia ngelihat bosnya yang sedih banget baru ditinggal nikah sama pacarnya. Ternyata pacarnya itu malah pacaran sama cewek ini dong. Karena pacarnya sadar pengen menikah sama orang yang baik hatinya, bukan cuma cantik fisiknya doang. Cowok ini sengaja makan mie dari tong sampah supaya dia viral karena dihujat. Jadi setiap hari cowok ini live, tapi dia itu live sengaja pura-pura jahat supaya dia dihujat. Itu semua supaya followersnya tambah banyak dan engagementnya makin naik.
Kalau di restoran aja dia itu ngeliat kakek-kakek lagi makan, dia akan langsung makan makanan dari kakek itu pakai sumpitnya dia sendiri. Itu kan gak sopan banget kan, tapi dia sengaja karena hujatannya jadi tambah naik. Lalu pada suatu hari dia ngeliat pengantin, dia langsung cium pengantinnya yang membuat dia akhirnya ditonjokin sama pengantin prianya. Tapi itu kesempatan yang emas banget, pas dia tahu dia babak belur, dia langsung pingin nge-live dong. Tapi sayangnya dia itu nggak ngeliat ada mobil mendekat ke arah dia, akhirnya dia ketabrak dan meninggal. Bahkan pas meninggal aja, dia akhirnya terjebak di dalam HP karena kena azab. Di kerajaan laut, hewan-hewannya lagi pada rapat untuk membunuh manusia. Jadi hewan-hewan di sini, terutama hiu, kesel banget sama manusia karena manusia sering banget membuang sampah ke laut. Sehingga mereka itu jadinya harus makan sampah. Bahkan Putri Duyung tambah marah, air mata dia sekarang udah jadi butek, udah bukan mutiara lagi. Karena terlalu banyak sampah yang ada di habitatnya mereka. Akhirnya di sini mereka rapat untuk menghabisi nyawa manusia, karena manusia itu udah keterlaluan. Tapi sayangnya pas mereka lagi rapat, tiba-tiba mereka itu dijaring dan langsung dihabisi sama manusia duluan sebelum mereka menghabisi manusia. Mereka pun gak bisa apa-apa. Jadi manusia jadi kena asap setiap dia makan hewan-hewan laut. Sebenarnya mereka itu makan kotoran-kotoran plastik kayak gini. Cewek ini benar-benar mager banget. Dia nggak mau gunain tangannya lagi selama-lamanya. Jadi cewek ini kerjanya cuma rebahan doang. Dia itu buang sampah aja males banget. Tiba-tiba cewek mager ini mendapatkan keajaiban. Dia dapet cowok yang bisa menjadi asistennya dia seumur hidup. Jadi ngapain aja dia nggak usah pakai tangannya lagi. Semuanya udah ditolong sama asistennya ini. Bahkan untuk jalan aja dia males banget, harus digendong terus. Apalagi untuk bekerja. Tapi tiba-tiba dia itu mendapatkan duit tanpa dia harus ngapa-ngapain. Akhirnya di sini dia tambah seneng dong guys. Sampai tiba-tiba dia itu tambah lama tambah kurus dan dia itu mulai pucat banget. Dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Bahkan untuk bernafas pun dia akhirnya butuh bantuan. Akhirnya dia udah mulai tobat. Dia udah gak mau mager-mageran lagi kayak gini. Tapi pas dia udah mau tobat dan berjalan lagi, semuanya udah terlambat. Badannya udah terbiasa untuk dia mager. Dan akhirnya dia malah meninggal. Cewek ini bisa melihat angka di setiap kepala manusia, ternyata itu adalah berapa persen orang sayang sama dia. Jadi dia lihat beberapa orang memang sayang banget sama dia, terutama temennya. Temennya sayangnya itu 100% dong ke dia. Di situ dia benar-benar seneng banget. Tapi tiba-tiba dia itu ngefans juga sama satu cewek yang super-super keren. Dia pingin banget berteman dengan cewek ini. Dan untungnya cewek ini juga mau berteman sama dia karena persenannya berjumlah 88. Di situ dia benar-benar happy banget dan bahkan hampir meninggalkan teman yang tulus sama dia. Karena menurut dia 88% itu udah cukup. Tapi ternyata pas dia denger, cewek keren ini sebenarnya nggak suka berteman sama dia. Persenannya dia naik cuman karena dia itu berteman sama temennya yang tulus itu. Jadi semua orang memang berteman sama dia cuman karena temennya itu guys. Jadi dia menyesal banget udah hampir meninggalkan temennya. Padahal cuman temennya ini yang direbutin tapi tulusnya cuman sama dia. Hantu ini dihukum karena hobinya makanin hantu-hantu yang lain. Jadi hantu ini udah makanin 6 hantu lainnya. Tapi katanya dia itu makanin bukan dengan sengaja. Tapi dia itu melindungi pacarnya yang masih hidup. Pacarnya sedih banget ketika dia meninggal karena kebakaran. Pacarnya jadi manggil-manggil hantu-hantu terus. Tapi yang datang bukan hantu dari pacarnya, malah hantu-hantu lain. Hantu lain itu mau mengganggu pacarnya ini. Makanya hantu ini langsung memakan hantu-hantu lain yang berani mendekati pacarnya. Tapi hukum alam, hantu ini udah gak boleh makanin hantu-hantu lain. Karena kasihan banget dong, hantu lain harus mati untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya waktu dia itu udah habis. Dia itu harus membuat ceweknya melupakan dia. Akhirnya dia bikin muka dia benar-benar serem banget. Supaya si cewek itu takut sama dia. Tapi sayangnya si cewek cuman kabur sebentar. Tapi tiba-tiba si cewek balik lagi dan malah memeluk dia. Ceweknya gak peduli walaupun dia udah jadi hantu, ceweknya tetap senang bisa melihat pacarnya lagi.